Tes, cek, satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni kewajiban mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, pada pertemuan kali ini dan seterusnya insyaallah taala kita membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, yakni kitab yang berjudul Al-Kabair. Artinya dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala mencantumkan di dalam kitab beliau bahwa dosa besar yang pertama, dan ini merupakan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, yakni akbarul kabair. Dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Beliau menuliskan pada judul yang pertama dari dosa-dosa besar, yakni asyirku, kesyirikan. Ya, kesyirikan yakni dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bila pelakunya tidak bertobat. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya tidak bertobat. Dan perkara kesyirikan ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, ya. Dan menurut ana pada siang hari ini pembahasan tentang kesyirikan kita lewatkan karena memang sudah kita bahas dalam waktu yang cukup panjang insyaallah. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk ke dosa besar yang kedua dari apa yang beliau tuliskan. Dosa besar yang kedua yakni dosa membunuh. Ya, dosa besar yang kedua yang beliau tuliskan dalam kitab ini yakni dosa membunuh. Membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang tanpa jalan yang benar, ini merupakan dosa yang sangat besar. Ya, membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang tanpa jalan yang hak, tanpa jalan yang benar. Ya, maka ini merupakan dosa yang sangat besar. Kalau ditanya, memangnya ada membunuh yang diperbolehkan? Ada atau tidak membunuh yang diperbolehkan? Ada. Ya, di antaranya apa? Kisos. Ya, mengkisos. Membunuh orang yang telah
membunuh. Tapi ini tidak boleh dilakukan oleh semua orang. Yang melakukannya adalah pemerintah, ya. Yang memutuskannya adalah hakim. Jadi tidak boleh seseorang, istilah kita, main hakim sendiri. Karena si fulan telah membunuh keluarganya, lalu dia ambil senjata, dia bunuh si fulan tersebut. Ini tidak boleh, ya. Nah, penegakan kisos, membunuh seseorang yang telah membunuh, ini harus berdasarkan keputusan hakim, ya. Berdasarkan keputusan hakim, tentu akan didatangkan saksi-saksi, kemudian bukti dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh sembarangan, ya, tidak boleh sembarangan. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 93. Surat An-Nisa ayat 93. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan, barang siapa membunuh seorang mukmin, membunuh seorang mukmin, orang yang beriman, muta'ammidan, pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, ya, dengan sengaja. Karena kalau tidak sengaja nanti hukumannya berbeda lagi. Ya, ini sengaja. Dibuktikan dengan adanya niat dan adanya rencana atau tindakan. Ya, ini sengaja. Dia berniat untuk membunuh dan melakukan aksi. Melakukan aksi. Maka ini disengaja. Berbeda dengan tidak disengaja. Dia ingin melempar buah mangga dengan batu, ternyata batunya sampai ke rumah tetangga. Di depan rumah tetangga itu ada kakek-kakek yang sedang duduk. Tahu-tahu kena kepalanya, mati. Nah, maka pembunuhan ini tidak termasuk pembunuhan yang disengaja. Ya, bukan pembunuhan yang disengaja. Kenapa? Karena memang dia tidak berniat membunuh. Adapun batu itu sampai ke rumahnya, sampai ke tetangganya dan menewaskan tetangganya, ini tidak disengaja. Dia tidak berniat untuk membunuh tetangganya, ya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala muta'ammidan, membunuh dengan sengaja. Dia berniat kemudian melakukan aksi. Apa balasan bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja? Kata Allah Subhanahu wa taala, fajaza'uhu jahannam, maka baginya neraka jahanam. Baginya neraka jahanam. Khalidan fiha, dan dia kekal di dalam neraka tersebut. Ya, kekal di sini bukan berarti tidak pernah keluar. Karena seseorang yang kekal di dalam neraka, ya, hanyalah pelaku kesyirikan dan orang-orang kafir. Orang-orang kafir dan pelaku kesyirikan yang tidak bertobat sampai mati, mereka kekal dalam neraka, tinggal di dalam neraka selama-lamanya, tidak pernah keluar. Nah, adapun pelaku pembunuhan, di sini disebutkan khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Maksudnya kata para ulama, ya, dia dihukum atau tinggal di neraka dalam waktu yang sangat lama. Ya, dia dihukum dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Ya, tetapi tetap satu saat dia akan keluar dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga.
Ya. Kemudian wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu azaban azima, dan Allah menyediakan azab yang besar baginya. Allah menyiapkan azab yang besar baginya. Nah, dalam ayat ini disebutkan ada 5 balasan terhadap pelaku pembunuhan. Ada 5 balasan yang akan didapatkan oleh pelaku pembunuhan. Ya. Yang pertama, dia akan mendapatkan siksa di dalam neraka jahanam. Jadi tempat bagi pelaku pembunuhan di neraka kelak, ya, nama tempatnya jahanam, neraka jahanam. Kemudian yang kedua, balasan bagi pelaku pembunuhan, khalidan fiha, dia akan berada di dalam neraka itu dalam waktu yang sangat lama. Ya, berada di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Kemudian wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, Allah marah kepada dia. Tidak hanya di akhirat, di dunia juga. Ya. Allah murka kepadanya, Allah marah kepadanya. Dan tentu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan kerugian yang sangat besar. Ya, dimurkai oleh Allah ini merupakan kerugian yang sangat besar. Karena seorang mukmin seharusnya berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan cinta dari Allah, agar mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap mukmin dan mukminah. Bukan melakukan sesuatu yang mengundang murkanya Allah. Ya, kita tidak disukai oleh pasangan kita, dimarahi oleh orang tua kita, dibenci oleh teman dan tetangga kita. Ini saja sudah cukup menyiksa kita. Nah, bagaimana kalau yang membenci, yang marah, yang murka Allah? Tentu ini lebih dahsyat lagi, ya. Oleh sebab itu seorang mukmin hendaknya berusaha untuk mencari dan meraih cintanya Allah, bukan murkanya Allah. Ya. Baik. Yang berikutnya, balasan yang akan diterima oleh pelaku pembunuhan yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini, yakni wala'anahu, dan Allah melaknatnya. Laknat itu lawan dari rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Ya. Orang yang dilaknat berarti dia tidak mendapatkan rahmat. Jadi pelaku pembunuhan tidak dirahmati oleh Allah, tidak disayangi oleh Allah, tidak. Wa atalahu azaban azima, dan Allah Subhanahu wa taala di akhirat menyiapkan siksa yang pedih baginya, siksa yang besar untuk pelaku pembunuhan. Ya. Nah, ini satu ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, menegaskan larangan membunuh dengan ancaman yang sangat berat. Ya, dengan ancaman yang sangat berat. Ini menunjukkan bahwa membunuh ini merupakan dosa yang sangat besar. Ya, membunuh ini merupakan dosa yang sangat besar. Baik. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Ya. Jadi kita diharamkan membunuh tanpa alasan yang benar. Ya. Dan alasan yang benar untuk membunuh itu sangat sedikit. Sangat sedikit, ya. Di antaranya tadi kisos. Dan ini pun tidak boleh sembarang orang melakukannya. Tapi yang melakukan kisos tersebut adalah pemerintah, ya. Baik.
Kemudian ketika seseorang membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang, ya, berarti ada beberapa hak yang dia ambil, yang itu bukan merupakan haknya. Ya, ada beberapa hak yang dia ambil dan itu bukan merupakan haknya. Yang pertama adalah haknya Allah yang dia ambil. Yang kedua, hak korban. Dan yang ketiga, hak ahli waris. Ya, hak ahli waris. 3 hak ini diambil oleh pelaku pembunuhan. Ya, yang bukan milik dia tapi diambil olehnya. Nah, yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang berhak untuk mematikan seseorang itu hanya Allah. Yang berhak untuk mencabut nyawa seseorang Allah. Manusia tidak berhak. Maka ketika manusia menghilangkan nyawa seseorang, membunuh seseorang, berarti dia telah mengambil hak Allah. Ya. Berarti dia telah mengambil hak Allah. Dan ini merupakan kezoliman yang sangat besar. Ya. Kezoliman yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala ya memandang hancurnya dunia ini lebih ringan dibandingkan dengan hilangnya nyawa seorang muslim. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli muslimin. Lenyapnya dunia ini atau hancurnya dunia ini lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan pembunuhan terhadap seorang muslim. Ya. Artinya Allah lebih menghargai nyawa seorang muslim daripada dunia ini. Karena dunia ini rendah di mata Allah. Dunia ini hina di mata Allah. Adapun nyawa seorang muslim ini berharga. Ya, nyawa seorang muslim ini berharga. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ya, dalam hadis yang lain Nabi SAW juga melarang menghilangkan nyawa seseorang. Ya, menghilangkan nyawa seseorang. Ya, karena ini merupakan haknya Allah. Dan manusia tidak boleh mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hak Allah, hak manusia saja, hak sesama manusia tidak boleh dia mengambilnya. Apalagi hak Allah. Ya. Baik. Yang kedua, hak yang diambil oleh seorang pembunuh adalah hak korban. Ya, hak korban. Apa hak korban di sini? Hak si korban adalah hak untuk hidup. Nah, hak hidup dia di dunia ini diambil oleh pelaku pembunuhan. Ya, hak hidup orang ini, korban ini, diambil oleh pelaku pembunuhan. Dan ini tidak benar. Ya, kalau dia mengambil hartanya masih lebih ringan. Ya, dia mengambil tempat tinggalnya masih lebih ringan. Dia mengambil kendaraannya masih lebih ringan. Nah, ini dia mengambil nyawanya. Mengambil haknya untuk hidup di dunia ini. Ya. Nah, maka ini merupakan kezaliman. Ya, merupakan kezaliman. Kemudian kalau yang pertama tadi hak Allah yang diambil oleh seorang pembunuh,
maka kezolimannya ini bisa gugur atau bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelaku pembunuhan tersebut segera bertobat atau sungguh-sungguh di dalam bertobat, ya. Jadi ketika seseorang mengambil hak Allah, yakni hak Allah adalah mematikan dan menghidupkan, lalu diambil oleh manusia dengan membunuh seseorang, ya, maka kesalahannya ini atau hubungan dia dengan hak Allah ini bisa gugur dengan cara dia bertobat. Dengan cara dia memohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya, ya. Nah, ini hak yang berkaitan dengan hak Allah. Adapun yang berkaitan dengan hak korban, ya, karena korbannya telah meninggal dunia, ya, maka pelaku tidak bisa menggugurkan hak korban. Dia tidak bisa meminta maaf. Kenapa? Karena korbannya telah meninggal dunia, ya. Maka urusan pelaku pembunuhan dengan korban atau dengan orang yang dibunuh ini tidak bisa diselesaikan di dunia ini. Ya, maka ini harus hati-hati kita. Ya. Ketika seseorang membunuh orang lain, maka ya urusan dia dengan korban tidak bisa diselesaikan di dunia ini. Kenapa? Karena korbannya telah meninggal dunia. Nah, urusan ini akan selesai nanti di akhirat antara pelaku dengan korban. Ya, antara pelaku dengan korban. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pelaku pembunuhan dan orang yang dibunuh di akhirat kelak. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Yaji'ul qatil wal maqtul yaumal qiyamah. Muta'alliqun bi ra'si sahibihi. Wa fi lafzin yaji'u muta'alliqan bil qatil taskhabu audajuhu daman. Yaqul Rabbi sal hadza lima qatalani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti yaji'ul qatil wal maqtul. Ya, di akhirat nanti akan didatangkan pelaku pembunuhan dan orang yang dibunuh. Ya, pelaku pembunuhan dan orang yang dibunuh. Muta'alliqun bi ra'si sahibihi. Ya. Orang yang dibunuh itu membawa kepala orang yang membunuh. Ya. Jadi di akhirat nanti didatangkan pelaku pembunuhan dan orang yang terbunuh, korbannya. Nah, kondisinya terbalik. Kalau di dunia bisa jadi yang membunuh ya, menenteng kepala yang dibunuh itu di dunia. Sebagaimana yang mungkin pernah kita saksikan, ya. Jika terjadi peperangan, kemudian korbannya dibunuh, kepalanya dipenggal, kemudian kepalanya ditenteng atau dibawa oleh orang yang membunuh. Nah, di akhirat terbalik. Yang membawa kepala adalah yang terbunuh dan yang dibawa adalah kepala yang membunuh. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya, tashabu audajuhu daman. Ketika itu urat leher dari orang yang membunuh bercucuran darah. Jadi ketika kepalanya dibawa itu urat lehernya meneteskan darah. Bahkan bukan cuma meneteskan tapi
bercucuran. Ya. Yaqulu, lalu yang dibunuh waktu di dunia, ya, dia dibunuh waktu di dunia. Orang ini mengatakan, yang menenteng kepala ini mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, sal hadza lima qatalani. Wahai Tuhanku, tolong tanyakan kepada orang ini kenapa dia membunuhku. Ya, kenapa dulu dia membunuh. Nah, ini kejadian nanti di akhirat antara pembunuh dengan orang yang dibunuh. Orang yang dibunuh akan menuntut balas. Ya, dia bawa kepala orang yang membunuhnya, kemudian dia mengatakan kepada Allah, ya Allah tolong tanyakan kepada orang ini kenapa dahulu waktu di dunia dia membunuhku. Ya, tentu ini pemandangan yang sangat mengerikan. Ya, pemandangan yang sangat mengerikan. Baik. Kemudian yang ketiga, hak wali korban atau hak ahlul waris. Hak ahlul waris. Ya. Jadi ketika seseorang membunuh, tadi ada 3 hak yang dia ambil sekaligus. Pertama, hak Allah, karena hanya Allah yang berhak untuk menghidupkan dan mematikan. Ya. Yang kedua, hak korban, karena korban berhak untuk hidup, tapi dihilangkan hak itu oleh dia. Dan yang ketiga adalah hak ahli waris yang dia ambil. Ya, hak ahli waris. Apa hak ahli waris? Hak ahli waris, kalau dia seorang istri, dia punya hak untuk memiliki suami. Tapi sekarang suaminya telah dibunuh. Kalau dia seorang anak, maka dia punya hak untuk memiliki seorang ayah. Tapi sekarang ayahnya telah tiada karena dibunuh. Kalau dia orang tua, maka dia punya hak untuk masih memiliki anak, tapi anaknya telah dibunuh. Ya, ini hak ahli waris, ya, yang dia ambil. Nah, untuk hak ahli waris ini, ya, bisa diselesaikan di dunia, ya, bisa diselesaikan di dunia untuk hak ahli waris. Kalau hak korban tadi tidak bisa, tapi hak ahli waris bisa diselesaikan di dunia. Dengan cara apa menyelesaikannya? Ya, pertama dengan cara dikisos, nyawa dibalas dengan nyawa, atau membayar diat. Ya, atau membayar diat. Ya. Jadi pelaku pembunuhan itu, walaupun dia di dunia ini dikisos, dibunuh, di akhirat urusannya belum selesai. Ya. Walaupun dia dibunuh, dikisos di dunia ini, tapi urusan di akhirat belum selesai. Dengan siapa belum selesai urusannya? Dengan korban. Ya. Kalau dengan ahli waris selesai. Ahli waris yang mengatakan tidak. Ya. Darah balas darah, nyawa bayar nyawa. Keluarganya sepakat pelaku pembunuhan ini harus dikisos, harus dibunuh juga. Ya. Maka dibunuh. Dibunuh. Selesai urusannya? Tidak. Di akhirat tetap dia masih berurusan dengan korban. Ya, ini bahayanya membunuh. Baik. Untuk kasus pembunuhan dengan sengaja, ya, untuk kasus pembunuhan dengan sengaja, wali korban atau ahli waris memiliki 3 hak terhadap pelaku. Yang pertama, pilihan untuk kisos. Ya. Apabila keluarga ahli waris sepakat pelakunya akan dikisos, untuk dikisos maka harus dikisos. Ya, sepakat semua ahli warisnya, istrinya, anaknya, orang tuanya, ya, mengatakan kisos, maka harus dikisos. Tetapi bila ada satu saja yang memaafkan dari semua ahli waris, satu orang memaafkan, mengatakan tidak, jangan dibunuh. Kasihan, dia punya anak, dia punya istri. Sudahlah, kita maafkan saja dengan membayar diat. Ya, jadi
pelakunya tidak dibunuh tapi cukup dengan membayar diat, ya, membayar diat. Nah, bila ini yang menjadi keputusan ahli waris atau keluarga, maka pelaku pembunuhan ini tidak diqisas, ya. Tapi bila tidak ada yang meringankan, semuanya mengatakan harus diqisas, maka pelaku harus diqisas, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melakukan qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Ya. Baik. Akan tetapi walaupun ahli waris dia berhak untuk mengqisas pelaku pembunuhan, ya. Namun bila mereka memaafkan itu lebih baik. Ya. Bila mereka memaafkan pelaku pembunuhan ini, maka itu lebih baik untuk ahli waris, ya. Baik. Kemudian pilihan yang kedua, tadi pilihan yang pertama adalah qisas. Pilihan yang kedua adalah membayar diat. Ya, membayar diat. Nah, diat itu ada dua. Ada diat mukhaffafah, yakni diat yang ringan, dan ada diat mughallazah, diat berat. Nah, diat mukhaffafah ini berlaku untuk pembunuhan yang tidak disengaja. Ya, tidak disengaja. Adapun diat mughallazah ini diat yang berlaku untuk pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Ya. Nah, ketika ahli waris membebaskan pelaku, ya, dari qisas, ya, maka pelaku harus membayar diat mughallazah. Ya. Diat mughallazah itu membayar dengan apa? Yakni membayar dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Jadi bila seseorang membunuh orang lain dan keluarganya memaafkan, dia tidak diqisas, diminta untuk membayar diat, maka dia harus membayar 100 ekor unta. Ya. Dengan rincian 30 ekor unta merupakan unta hiqqah, yakni unta betina yang usianya masuk tahun keempat. Ya, jadi 30 ekor itu unta betina yang usianya masuk tahun keempat atau menjelang usianya 4 tahun. Kemudian 30 ekor lagi adalah unta jazaah, yakni unta betina dengan usia memasuki tahun kelima. Ya, tentu sulit mencarinya nih. 30 ekor unta usianya masuk ke 4, 30 ekor lagi usianya masuk ke 5 tahun. Ya, tentu sulit. Kemudian 40 ekor unta yang sudah pernah melahirkan atau beranak. Ya, 40 ekor unta yang sudah pernah beranak satu dan yang sedang hamil. Sulit ini mencari. Cari satu aja susah, apalagi 40 ekor. Ya. Nah, tapi inilah hukuman bagi pelaku pembunuhan. Ya. Dia harus membayar 100 ekor unta dengan rincian tersebut. Kalau dirupiahkan berapa itu? Berapa harga satu ekor unta hari ini? Ya, kalau disamakan dengan harga sapi, satu ekor sapi misalkan harganya 20 juta kali 100. Berapa itu? 20 juta kali 100 berapa? Ya, tentu ini jumlah yang sangat berat, jumlah yang sangat besar, ya. Dan hukuman ini berat agar orang-orang tidak bermudah-mudahan di dalam pembunuhan, ya, tidak bermudah-mudahan di dalam pembunuhan, ya. Nah, itu pilihan kedua.
Kalau pilihan pertama tadi apa? Kisos, pilihan kedua bayar diat bagi ahli waris. Pilihan ketiga adalah memberikan ampunan tanpa membayar diat. Nah, ini pilihan ketiga. Jika keluarganya mengatakan ya sudah, kita maafkan saja, jangan dibunuh karena dia punya anak, punya istri, dan kalaupun disuruh membayar 100 ekor unta, dia tidak akan sanggup, ya sudah kita maafkan saja. Mudah-mudahan dia bertobat dan tidak mengulangi lagi. Ya, maka bila ini yang terjadi dilakukan oleh ahli waris terhadap pelaku pembunuhan, boleh, ya, boleh. Baik. Nah, ini tiga pilihan, ya. Baik. Kemudian dosa besar yang berikutnya, ya, dosa besar yang berikutnya yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau, yakni as-sihru, dosa melakukan sihir, ya, sihir. Ini juga merupakan dosa besar, ya, dan ini termasuk bagian dari jenis-jenis kesyirikan. Ya, melakukan sihir merupakan bagian dari jenis-jenis kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 102. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Baik. Syaitan mengajarkan sihir kepada manusia tidak punya tujuan lain kecuali agar manusia itu menjadi musyrik. Ya. Syaitan mengajarkan sihir kepada manusia dengan tujuan agar manusia itu menjadi musyrik. Maka alangkah ironinya ketika ada di antara kaum muslimin, ya, sengaja pergi ke gunung, dia bersemedi di sebuah gua, ya, dengan tujuan mencari petunjuk, ya. Pada intinya dia mencari apa? Bantuan syaitan agar syaitan atau jin mengajarkan ilmu sihir kepadanya. Ya, sehingga akhirnya, ya, syaitan memberikan bantuan kepada dirinya, kemudian dia berubah menjadi seorang tukang sihir, ya, atau menjadi seorang dukun. Melakukan sihir ini merupakan dosa besar, ya, dosa besar. Orang yang menyihir seseorang dan juga orang yang minta untuk disihir atau minta untuk mensihir seseorang, ya, ini dua-duanya mendapatkan dosa yang sangat besar. Nah, oleh sebab itu haram hukumnya seseorang mendatangi tukang sihir, kemudian dia meminta tukang sihir untuk mensihir musuh-musuhnya. Ya, ini tidak boleh. Ya, hati-hati. Ya, sebenci apapun kita kepada seseorang, ya, tidak boleh kita mensihir orang tersebut. Ya, tidak boleh kita mensihir orang tersebut. Baik. Kemudian adapun pengertian sihir menurut penjelasan para ulama, ya, yang pertama sihir itu adalah mantra atau jimat yang digunakan oleh tukang sihir sebagai bentuk pengabdian kepada syaitan. Ya, jadi terkadang seorang tukang sihir ketika menyihir orang lain, ya, maka dia menggunakan mantra atau jimat.
ya, menggunakan mantra atau jimat. Yang kedua, di antara pengertian sihir adalah obat yang berpengaruh di badan, akal, dan pikiran orang yang disihir. Ya. Nah, adapun Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan ya bahwa sihir adalah mantra-mantra yang dibacakan oleh tukang sihir untuk memudaratkan atau membahayakan orang lain. Ya. Dan di antara pengaruh sihir ya, di antara pengaruh sihir atau dampak dari sihir ada yang memang sampai menyebabkan seseorang itu terbunuh ya, sampai mati. Dia disihir akhirnya sakit kemudian meninggal dunia. Ini bisa terjadi ya. Kemudian di antara dampak sihir juga bisa membuat seseorang yang tadinya sehat menjadi sakit. Dan seseorang yang tadinya normal bisa menjadi gila. Ya. Orang yang normal bisa menjadi gila. Nah, ini di antara dampak yang ditimbulkan oleh sihir ya. Baik. Nah, apa hukum bagi tukang sihir? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tukang sihir itu dihukumi kafir. Ya, tukang sihir itu dihukumi kafir. Ini merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Ya, padahal Sulaiman tidak kafir, artinya tidak mengerjakan sihir. Setan-setan itulah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, dalil ini kata para ulama menunjukkan bahwa tukang sihir itu kafir. Nah, jadi jangan coba-coba mempelajari ilmu sihir. Karena sebagian ulama menghukumi tukang sihir itu dihukumi kafir. Nah, adapun pendapat kedua ya mengatakan kalau sifat sihirnya ada unsur kekafiran maka tukang sihirnya kafir. Nah, jika dia ketika mensihir itu ada sifat-sifat atau unsur-unsur kekafiran ya melakukan hal-hal yang dapat mengeluarkan dia dari Islam maka dia kafir. Jika tidak maka orang ini tidak kafir tetapi ya mendapatkan dosa yang sangat besar. Ya. Baik. Kemudian bagaimana caranya agar kita terhindar dari sihir? Ya, bagaimana caranya agar kita terhindar dari sihir? Karena sebagian orang ya sering mengalami rasa takut yang luar biasa bila berhadapan dengan tukang sihir atau bila bila punya masalah dengan seseorang yang dia punya keluarga tukang sihir. Ya. Bahkan seorang wanita misalkan tidak berani menolak lamaran seorang laki-laki karena takut disihir. Dia mengatakan kalau saya menolak lamarannya nanti saya disihir sama dia. Nanti saya didukunin sama dia. Ya, akhirnya terpaksa menerima. Nah, maka seharusnya ini tidak perlu terjadi. Ya, kita tidak perlu takut terhadap sihir. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidaklah musibah itu menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Ya, tidaklah musibah bisa menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Maka kalau kita takut disihir, minta tolonglah kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan manusia, termasuk kejahatan tukang sihir. Ya. Baik. Nah, bagaimana cara kita agar terhindar dari sihir? Ya. Cara yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari sihir yakni dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, senantiasa berzikir kepada Allah. Melakukan zikir pagi dan petang. Kemudian senantiasa ingat kepada Allah setiap saat, ya.
Nah, ini bisa membuat kita terjaga dari sihir jika kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua di antara usaha yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari sihir, yakni senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Senantiasa melakukan ibadah kepada Allah. Lakukan ibadah yang Allah taala perintahkan, terutama sholat 5 waktu. Ya, terutama sholat 5 waktu. Jangan ditinggalkan. Kemudian lakukan ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Al-Qur'an, memperbanyak berdoa, ya, kemudian berbuat baik sama tetangga, menghormati tamu, memuliakan tamu, berbakti kepada kedua orang tua. Amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah ini insyaallah taala menyebabkan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kejahatan manusia. Baik. Kemudian bagaimana cara mengobati orang yang terkena sihir? Ya. Bagaimana cara mengobati orang yang terkena sihir? Kalau tadi mencegah agar tidak terkena sihir. Nah, bagaimana bila sudah terkena sihir? Tadinya sehat, tiba-tiba sakit, tapi dibawa ke dokter, kata dokter tidak ada penyakitnya. Ya, tadinya normal, sekarang sering senyum-senyum sendiri. Ya, padahal tidak ada riwayat gangguan jiwa. Ya. Nah, boleh jadi dia terkena sihir. Tadinya tidak cinta, sekarang cinta setengah mati, siang malam teringat, ya. Nah, boleh jadi dia terkena sihir. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Nah, cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu dengan cara yang syar'i, cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya. Karena sebagian orang ada yang mengobati sihir itu dengan cara-cara yang tidak syar'i. Mengobati sihir dengan cara mensihir kembali, ya. Mengobati sihir dengan sihir lagi. Maka ini haram. Ini tidak diperbolehkan, ya. Dan biasanya seseorang bila dia terkena sihir, dia mendatangi dukun lagi. Maka dukun itu mengobatinya dengan sihir lagi. Maka ini haram hukumnya, tidak boleh, ya. Nah, cara yang diperbolehkan dalam agama kita, ya, bila ada orang yang terkena sihir, yakni orang ini dibacakan kepadanya Al-Qur'an. Ya, dibacakan kepadanya Al-Qur'an atau yang kita sebut dengan ruqyah. Ya, ruqyah, diruqyah. Dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada dirinya, ya. Dan hendaklah yang membaca itu adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Maka insya Allah taala jinnya akan keluar, setannya akan keluar. Tapi bila yang membacakannya adalah orang-orang yang jauh dari Allah, meninggalkan perintah Allah, bahkan melakukan kemaksiatan, maka boleh jadi ayat Al-Quran yang dia baca ini tidak berpengaruh kepada orang yang terkena sihir. Baik. Kemudian di antara dalil bahwa orang yang terkena sihir dibolehkan dengan membacakan Al-Quran kepadanya, yakni dalil dari Auf bin Malik Asy-Syaja'i. Auf bin Malik Al-Asja'i mengatakan, qala kunna narki fil jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Faqala i'ridu alayya ruqakum. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Dari Auf bin Malik, dia mengatakan, kami melakukan ruqyah di masa jahiliyah. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ruqyah yang kami lakukan? Beliau bersabda, coba tunjukkan padaku ruqyah yang kalian lakukan. Ruqyah boleh selama di dalamnya tidak terdapat kesyirikan. Ya. Jadi ruqyah artinya
membacakan ayat-ayat Al-Quran atau mengobati orang yang terkena sihir dengan membacakan doa-doa atau ayat dari Al-Quran ini diperbolehkan. Baik. Nah, inilah cara pengobatan yang dibolehkan ya bagi orang-orang yang terkena sihir ya. Nah, selain ini tidak diperbolehkan. Pengobatan dengan cara mengobati sihir dengan sihir yang semisal atau dengan sihir yang lebih kuat, maka ini diharamkan ya. Maka bila ada keluarga kita yang terkena sihir, jangan pergi ke dukun ya, tetapi carilah orang-orang yang bertauhid, yang dekat kepada Allah, yang senantiasa menjalankan perintah Allah ya, minta agar dia membacakan Al-Qur'an di hadapan orang yang terkena sihir ya. Baik, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah itu dari saya, semoga Allah taala mengampuni dan memberikan hidayah. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan, Pak. Sebentar. Yang akhwat dulu ya. Silakan yang akhwat. Silakan yang akhwat bertanya. Iya, Ustaz, mohon izin bertanya. Jadi ayah saya itu sebelum meninggal itu sempat punya seperti keris gitu ya. Jadi memang ayah itu dulunya kejawen. Nah, kemudian kerisnya ini setelah meninggal tidak ditemukan. Nah, gitu. Tapi yang kami rasakan dari keluarga itu sampai saat ini masih kadang suka ada ular gitu ya datang ke rumah. Tapi kemudian ularnya kami tidak tahu ya itu ularnya keluar atau bagaimana. Kami tidak tahu. Tapi saat itu alhamdulillahnya ibu sudah belajar sunat juga, jadi sudah banyak membaca Al-Quran di dalam rumah. Nah, itu bagaimana ya bisa maksudnya kami sebagai anak-anaknya akan bisa berusaha supaya karena kami juga belum tahu nih Bapak sempat bertobat atau belum sebelum tinggal kemarin. Dari kami ada rasa mencoba untuk supaya Bapak sedang tulis. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait syirik yang kedua. Terkait ya kami memiliki saya pribadi memiliki 3 orang putra dan 1 orang putra 2 orang putri. Pertanyaannya adalah apakah ada yang melakukan khusus yang bisa saya sebagai orang tua amalkan supaya mungkin bisa lebih menenangkan, kemudian bisa lebih mudah beristirahat. Apakah itu juga termasuk bagian dari rupiah atau kan boleh semuanya dalam waktu itu masih baru nikah tidak? Itu Ustaz dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan pertama, orang tua yang memiliki jimat berupa keris, kemudian meninggal dunia. Sekarang kerisnya tidak ditemukan. Ya, tidak perlu dicari. Tidak perlu dicari, kemudian tidak perlu diingat-ingat, tidak perlu dibahas, tidak perlu. Anggap saja tidak ada. Kalau suatu saat ketemu, apa yang harus dilakukan? Dimusnahkan. Dikubur. Jangan disimpan. Ya, dimusnahkan dengan cara dikubur. Kemudian kita tidak tahu orang tua kita itu sudah bertobat atau belum sebelum meninggalnya. Apakah kita anak-anaknya boleh mendoakan
selagi tidak jelas kesyirikannya sewaktu dia hidup di dunia, ya artinya kita terkadang masih melihat dia sholat, ya kalau Jumatan masih sholat, kemudian juga kalau Id misalkan masih berangkat sholat, Ramadan masih puasa, ya walaupun misalkan selama ini terkadang dia masih suka mempraktekkan perdukunannya, ya kalau memang kita ragu dia sudah bertobat atau belum, maka kita melihat zohirnya saja. Zohirnya dia muslim, zohirnya dia berpuasa di bulan Ramadan, zohirnya dia sholat, walaupun mungkin kadang sholat kadang tidak, maka hendaknya anak-anaknya mendoakan beliau, ya boleh jadi beberapa saat sebelum beliau meninggal dunia beliau bertobat tanpa ada yang tahu, ya tanpa ada yang tahu, maka keluarganya, anaknya, cucunya hendaknya mendoakan orang tersebut, gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, adakah ayat khusus agar anak-anak kita mudah diarahkan dan lain sebagainya? Ya, ya. Setahu anak ayat khusus tidak ada, tapi doa itu banyak sekali. Ya, kalau doa banyak sekali. Di antaranya Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang soleh dan solehah. Nah, ini bisa kita amalkan. Ya, di waktu-waktu mustajab, ya, kita baca doa ini. Ketika hujan turun, kemudian tatkala safar, ketika kita sedang sujud antara azan dan iqamah, ya, atau di waktu-waktu kita di sepertiga malam, perbanyak doa ini, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Hadirkan hati kita. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh dan soleha. Terus amalkan doa ini. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ya, ya. Insya Allah akan didengar oleh Allah. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Bayangkan kalau kita membaca doa ini setahun saja. Berapa kali kalimat ini kita ulang-ulang? Rabbi habli minas shalihin. Mungkin ratusan kali. Bagaimana kalau 2 tahun? Bagaimana kalau 10 tahun? Ribuan kali. Ya, ribuan kali kita ulang-ulang doa ini. Masa dari ribuan kalimat, ribuan doa yang kita minta kepada Allah, tidak satu pun Allah kabulkan? Ya, rasanya tidak mungkin. Karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang tidak kita minta saja diberi oleh Allah. Hari ini kita bisa datang ke tempat ini, melangkahkan kaki, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara. Adakah di antara kita tadi malam yang minta nikmat-nikmat ini? Minta agar bisa berbicara, minta agar bisa mendengar? Boleh jadi tidak ada. Tapi setiap hari Allah beri nikmat itu. Ya. Jadi yang tidak kita minta saja diberi oleh Allah, apalagi yang kita minta. Ya. Oleh sebab itu harus yakin kalau doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Dan ketika kita minta keturunan yang soleh dan soleha, itu tidak hanya terbatas pada anak kita saja. Kalau misalkan kita punya anak 3, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berilah aku keturunan yang soleh dan soleha. Lalu kita lihat anak kita dari 3-tiganya satu pun tidak ada yang soleh misalkan. Apakah doa kita tidak diijabah? Belum tentu. Karena keturunan yang soleh, ya itu tidak sebatas pada anak kita. Cucu kita juga keturunan. Cicit kita juga keturunan. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah dengan mengatakan Rabbi habli minas shalihin, ya Allah berilah aku keturunan yang soleh dan soleha. Maka mayoritas para nabi dan rasul itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Ya, ini dahsyatnya doa. Nabi Ibrahim berdoa puluhan tahun kepada Allah, meminta agar diberi keturunan yang soleh dan soleha. Allah kabulkan. Dari Nabi Ishak. Nabi Ishak lahir, kemudian menjadi nabi. Dari Ishak lahir Nabi Yakub. Nabi Yakub menjadi nabi. Dari Nabi Yakub lahir Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjadi nabi. Berikutnya ada Nabi Musa, ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, ada Nabi
Isa, ya. Dan dari Nabi Ismail lahir manusia terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dahsyatnya doa. Ya, oleh sebab itu apabila kita menginginkan punya anak-anak yang mudah untuk diatur, taat kepada kita, rajin beribadah, ya, kuncinya adalah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita diberi keturunan yang soleh dan solehah. Wallahu taala alam. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beli ramuan. Baik, bila kita mendatangi salah seorang ustadz, minta beliau untuk meruqyah, lalu beliau memberikan syarat, ya, memberikan syarat. Apapun syaratnya itu, misalkan harus beli ramuan dari dia, beli air dari dia, maka jangan diikuti. Karena untuk meruqyah itu mudah sekali. Hanya membacakan ayat saja. Membacakan ayat di telinga orang yang terkena sihir. Sudah cukup. Tidak perlu ramuan. Ya, tidak perlu air dan sebagainya, tidak perlu. Bacakan ayat di telinganya. Kalau memang ada jin di dalamnya, kemudian yang membacanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang mentauhidkan Allah, insya Allah bila ada jinnya, jinnya keluar. Ya, bila ada jinnya, jinnya keluar. Ya, nah dikhawatirkan dukun-dukun itu berkedok ustadz, ya, tampilannya seperti ustadz, padahal dukun. Dan ketika mengobati meminta syarat. Harus pakai air ini, datangkan 7 kembang misalkan, apalagi cari ayam hitam dan lain sebagainya. Ini sebenarnya dukun berkedok ustadz, ya. Jadi kalau ustadz yang benar ketika meruqyah itu tidak pakai ramuan. Dia cukup membaca Al-Qur'an saja. Ini yang benar. Karena praktek di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada di antara sahabat yang meruqyah salah seorang kepala suku yang terkena gigitan binatang berbisa, maka sahabat hanya membacakan ayat saja, tidak pakai ramuan macam-macam, ya. Mungkin ini yang bisa Anda jawab. Allahu taala alam. Cukup? Baik, karena waktu asar sudah hampir tiba, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.